Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Ada 3 kesalahan yang dilakukan segelintir orang di dalam memilih pemimpin, baik itu mulai dari yang terendah sampai yang setinggi-tingginya. Kesalahan ini dilakukan berulang-ulang kali. Artinya apa, Ibu Bapak? Ketika memilih pemimpin itu diatur di dalam Islam. Jangankan memilih pemimpin, memilih calon istri, suami, memilih untuk akan menjadikan binantu diatur. Jangankan untuk itu lagi, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi saja diatur di dalam Islam. Tidur, bangun dari tidur diatur, apalagi memilih pemimpin. Maka dalam pertemuan kali ini ada 3 kesalahan-kesalahan yang dilakukan di dalam memilih pemimpin itu, baik dari pemimpin yang terendah sampai yang setinggi-tingginya. Apa itu? 1, lebih mendahulukan kekerabatan daripada agama. Lebih mendahulukan hubungan keluarga ketimbang dengan spiritual agama. Itu yang sering terjadi. Bapak, Ibu, kenapa hal itu terjadi? Karena dia tidak memahami rambu-rambu dan aturan dalam memilih pemimpin. Ketika ditanya salah seorang, kenapa Bapak memilih orang itu menjadi pemimpin? Jawabnya sangat sederhana. Iyalah Ustaz, karena kami dulu sama-sama alumni di sekolah tertentu. Kenapa Ibu, Pak? Karena kami satu organisasi. Kenapa pilih Ibu, Pak? Iyalah karena kami itu tetangga. Kenapa milih? Karena kami ini adalah satu suku. Apakah itu pedoman di dalam Islam? Tentu tidak. Yang menjadi pedoman di dalam Islam itu adalah agama, kesolehan, ketaatan. Mana ayatnya? Coba Ibu Bapak. Ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang ada iman di dalam dadanya. La tattahizu aba'ukum wa ihwanakum awliya. Jangan kamu memilih menjadikan bapak kandungmu, saudara kandungmu menjadi pemimpin. Intahabbul kufra alal iman. Kalau dia itu lebih cenderung kepada kekafiran ketimbang keimanan. Apa artinya? Ibu, Pak, kalaulah
yang kita pilih itu umpamanya saudara kandung, ayah kita sendiri yang mencalonkan diri, akan tetapi dia itu lebih suka kepada maksiat, lebih suka perbuatan dosa, lebih suka melakukan kesalahan ketimbang kebaikan, lebih suka melakukan dosa dari perbuatan baik, lebih suka melakukan kezoliman daripada kebaikan, lebih suka melakukan kesyirikan daripada tauhid, maka dia itu walaupun bapak kandung sendiri, maka kata Allah, jangan engkau jadikan dia itu jadi pemimpin satu. Ustaz, paling tidak akan wak jadikan pemimpin ini orang doke awak, tidak itu standarnya. Ada iman. Coba ibu bapak lihat hadis Rasulullah. Umpamanya di dalam suatu daerah, di suatu kampung, di dalam suatu jorong, di dalam suatu nagari umpama. Ada calon-calon tertentu umpamanya ibu. Ada dia itu mencalonkan diri untuk calon-calon tertentu. Lalu ibu lebih memilih kepada dunia ketimbang ketaatan kesolehannya. Maka Allah tak senang kepada orang yang demikian. Rasul tak suka dengan orang yang demikian. Mana buktinya? Coba lihat nanti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ibnu Abbas? Man istakmal rajulun min isabah. Siapa yang mengangkat seseorang dari suatu golongan menjadi pemimpin, wa fitilka isabah, padahal di dalam kelompok itu ada orang-orang yang baik, man huwa ardalillah, ada orang-orang yang diridhoi oleh Allah karena ketaatannya, karena kesolehannya, karena waroknya, karena dia itu menjaga diri dari yang haram, karena dia itu menjaga etika dan akhlaknya. Lalu tak menjadi barometer, tak menjadi acuan, tidak menjadi patokan di dalam memilih. Lalu dia pilih orang itu berdasarkan uangnya, dia dahulukan agamanya. Tidak yang dipilih itu orang yang diridhoi Allah, tidak yang dipilih itu nanti orang-orang yang disayangi Allah. Faqad hanallah, kata Rasul, maka dia itu telah berkhianat kepada Allah. Dia itu wahanna Rasulullah wa khannal mu'minin. Dia telah berkhianat kepada Rasul dan kepada orang-orang yang beriman. Boleh nampak deh ibu di situ deh. Dalam memilih itu, mbak aja dahulukan orang yang taat, orang yang diridhoi Allah. Dalam suatu kampung, dalam suatu daerah, dalam suatu jorong, dalam suatu nagari ada calon-calon tertentu. Lalu dari sekian calon itu mana yang diridhoi Allah, sayang Allah kepadanya dengan perbuatan. Tetapi ada orang tak memperhatikan itu. Dia perhatikan apa yang dia perhatikan? Bantuan yang diberikan. Apa yang dia perhatikan? Hubungan sosial kedekatan. Lalu orang-orang yang seperti ini, kata Rasulullah,
mereka itu telah berkhianat kepada Allah dan Rasul dan kepada orang-orang yang beriman. Leh Allah kita dikecen sebagai orang yang berkhianat? Tidak. Satu. Yang kedua, Ibu, yang kedua ini yang sering ditanyakan kemarin. Kesalahan yang kedua yang berulang-ulang kali yang kita lakukan, bahkan sebagian kecil orang Islam dia lakukan dalam memilih pemimpin itu apa? Poin yang kedua, dia lebih mendahulukan bantuan ketimbang kemampuan dari calon itu. Mbak adek memilihnya, insyaallah ini kasih jilbab potong. Mbak adek milihnya kasih sembako potong. Ibu, kalaulah kita dikasih sembako, dikasih ini, dikasih itu, tanyukan dulu, luruskan dulu pemberian itu apa mamboyambu koko, karena lillah atau karena ada tujuan, atau murni karena Allah apa mamboyi, atau karena ada embel-embel. Tolong luruin tuh deh dulu. Cibo tanya dulu. Apa memberi ambu kue, magi ambu sembako ke karena Allah atau ingin dipilih ya? Berarti ingin ada udang balik bakwan. Lalu Rasul katakan di dalam sebuah hadis, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salasatun la yukallimuhullah. Ada 3 golongan manusia nanti pada hari kiamat. Dia itu tidak diajak bicara oleh Allah. Allah tidak ridho kayaknya doh. Yang kayak kita cari dia ridho Allah. Lalu setelah itu bagaimana? Wala yuzakkihim. Allah tidak akan apuin dosa-dosa. Allah tidak akan maafkan orang itu. Tidak diapuin dosa, tidak disucikan dosa, tidak dimaafkan dia itu. Dan tak saja itu, Pak, orang itu wallahum azabun alim. Inyorehkan dia lagi azab yang cukup boge. Sudahlah tidak diagi ridho oleh Allah, kemudian tidak disuciin dosonya, kemudian mereka diazab dengan azab yang pedih. Siapa dari antara yang 3 itu, Ibu? Dari antara yang 3 itu siapa? Salah satu dari orang itu adalah warajulun ba'a imama. Seseorang yang membaiat, seseorang yang memilih, membaiat seorang pemimpin. Nyopilih pemimpin. Lalu ba'a la yubayyu illa lidunya. Ia itu membaiat, memilih pemimpin itu karena dunia. Karena hanya memilih, karena kedekatan, karena kawan, karena teman, karena alma mater, karena satu organisasi. Karena apa? Karena amplop. Karena apa? Karena sembako. Inyo memilih karena dunia.
Lalu bagi orang yang seperti itu, in a'tahu ma yuridu wa filahu, apabila calon itu, pemimpin itu memberinya apa yang dia inginkan, maka dia memilih. Apabila pemimpin tadi maju, ini akan memilih. Dan sebaliknya, wa in lam yafilahu, dan jika dia tidak dikasih, maka dia tidak memilih. Apa maksudnya? Dia memilih seseorang itu karena dunianya. Orang yang seperti ini, ibu, pak, orang yang memilih karena dunia seperti ini, karena ini dan itu, maka orang-orang yang seperti inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, mereka akan diazab dengan azab yang pedih. Kemudian tidak akan disucikan oleh Allah dosa-dosanya. Bahkan Allah tidak akan ridho kepada orang itu. Siapa? Orang yang memilih karena dunia. Mana dunianya tadi? Karena sembako. Tapi dengan catatan nanti ikhlas, ndak ada. Itu yang wak kecek tadi, ambo ikhlas magi ibunya. Ndak perlu nih tanggal sampai balik nanti deh. Pokoknya ambo ikhlas. Kalau ndak pilih ambo, ndak pilih ambo, silakan. Yang jole ambo ikhlas. Oke, aman. Mana? Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasul? Anzi Zawaid, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia itu adalah salah seorang sahabat Rasulullah. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuzzu qatta'a madama ata'a. Ambillah pemberian penguasa itu. Ambillah pemberian dari calon itu. Selama murni tidak ada kepentingan sedikit pun. Jadi buat tanya, Pak Maji yang buat sembako ke Pak ya? Sabonan. Kan itu dia deh. Pak Maji yang buat baju kaos ke Pak ya? Boleh murni karena Allah ya? Tanya. Akan tetapi faiza tajahaffat Quraisy bainahumul mulku, kata Rasulullah, apabila orang-orang Quraisy itu memperebutkan kekuasaan, itu yang terjadi ini. Ada ugang-ugang yang merebutkan kekuasaan. Nah, ketika mereka berebut kekuasaan, wasadal atta'u ru'syah, dan ketika dia berebut kekuasaan itu, maka pemberian tadi berubah menjadi sogok. Kalau yang tadi tidak berdasarkan ikhlas, tetapi karena dia memberi, karena merebutkan kekuasaan, maka berubahlah yang terjadi menjadi riswah. Maka Rasul katakan, fada'ahum, maka tinggallah pemberiannya tu, jangan diambil jo, jangan mencolik jo kasih tu. Kalaulah tamakan kan ada taubat deh itu. Taubat bawanti jangan diulang jelai. Ndak boleh dah. Kalaulah taubat.
Kama jatuhnya beko? Ka so go. Dua. Yang ketiga, kesalahan yang sering kita dalam memilih pemimpin itu adalah apa? Kita lebih mendahulukan, bahkan kita tidak memperhatikan kapal yang ditompang dan ugang-ugang yang ada di sekitarnya. Itu menjadi perhatian juga kita dalam ini. Jadi tiga deh ibu pak yang menjadi acuan dari kita di dalam ini.